Gerald Vandenberg akan melakoni debut pertamanya dan ini bisa menjadi salah satu penglihatan untuk kita semua bagaimana Gerald Vandenberg bisa meracik timnas kita jauh melangkah di AFF 2025 dan per tanggal 15 hari ini jam 8 malam akan ada pertandingan antara timnas U23 melawan Brunei Darussalam U23 di ajang AFF 2025. Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Sebelum kita bahas, ya gue ingin sedikit mengingatkan karena gue mendapatkan data banyak yang nonton tapi belum subscribe. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian bisa dapat update video terbaru dari gue, pembahasan dari segi timnas dan juga klub-klub di Indonesian Super League di 2025-2026. Dan ya pokoknya nggak ada ruginya lah kalau kalian subscribe channel ini. Oke? Dan seperti yang sudah diomongin di awal bahwa bagaimana persiapan Gerard Vandenberg untuk menghadapi AFF 2025 kali ini adalah menjadi debut atau ya bisa dikatakan start awal bagi seorang Gerard Vandenberg melihat bagaimana ajang AFF ini bisa menjadi ajang persiapan untuk Piala Asia gitu ya. Karena ya yang penting kan Piala Asia kan, Piala AFF kan nggak terdaftar di FIFA gitu loh. Hanya ya ajang pemanasan aja lah. Tapi at least menurut gue pribadi AFF ini menjadi sangat penting juga kali ini karena kita bisa tahu bagaimana kedalaman skuad kita, bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh Gerard Vandenberg. Ya gue jadi penasaran sih sebenarnya gitu loh. Mulai dari persiapan bagaimana dia mempersiapkan skuadnya gitu loh. Kayak contoh back-backnya menurut gua banyak yang kompeten dalam mengisi apa posisi sebagai defender. Salah satunya Kakang Rudianto, kemudian Alverzi Buffon, Kadek Arel, Frankie Misa, Muhammad Ferrari. Itu kan semua di liga banyak jam terbang bermain. Rata-rata bermain reguler juga gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak ya ini gue pede gitu ada back yang benar-benar proper yang bisa setidaknya gitu tidak membuat kita khawatir dan tidak terlalu takut lah. Dan Kakang Rudianto contohnya itu sudah banyak pengalaman dan Muhammad Ferrari juga sudah banyak pengalaman di timnas. Jadi Kadek Arel juga kemarin juga juara SEA Games ya. Jadi gua rasa untuk segi back aman lah ya gitu loh. Kemudian juga di gelandang tengah ada Robbie Darwis, terus juga Rehan Hanan, Donitri gitu ya, Yordan Yafi, Akram Fikri, terus juga Firman Juliansyah. Ini semua pemain-pemain yang lagi step up banget gitu ya di liga. Jadi gue ngerasa kayak ini adalah materi pemain di posisi gelandang yang proper dan cukup strong gitu loh. Apalagi kayak misalnya contoh Robbie Darwis gitu. Robbie Darwis itu bisa versatile gitu loh. Bisa di tengah sebagai defensive midfielder, bisa central midfielder, kemudian bisa di back kanan. Menurut gua ini salah satu posisi gelandang di timnas yang uh, membuat kita juga tenang gitu loh. Nggak banyak ketakutan lah gitu loh. Dan kayak Ahram Fikri kan itu pengalaman juga di Piala Asia 2024 kemarin. Kita juga masuk ke peringkat keempat gitu kan. Kemudian di sisi serang ya udah pasti kalian baik yang tahu yaitu seorang Jens Reven, Hoki Caraka gitu ya. Terus Altaf Indi Aliski, Victor Detan yang menurut gua unspectable lah pokoknya soal Victor Detan gue suka banget cara mainnya. Terus juga Dobrikus Dion dan juga Rahmat Arjuna kalau nggak salah. Jadi kalau melihat dari sisi depan ini ya, at least memang Hoki Caraka yang sampai detik ini selalu
caps bermain di timnasnya lebih banyak ya dibanding pemain-pemain yang lain gitu loh. James Raven yaitu salah satu pemain muda yang baru saja pindah ke Bali United, walaupun ya gue agak sedikit kecewa gitu ya. Kenapa gitu harus Indonesia Super League gitu? Kenapa dia nggak bertahan ke liga luar? At least Jepang atau Korea mungkin masih bisa lah gitu dibanding kenapa harus Indonesia gitu. Orang peringkat kita juga peringkat 25 di bawah Kamboja, walaupun itu gak make sense, tapi ya kenapa sih harus Indonesia gitu loh. Ya secara lini depan menurut gue optimis gitu ya. Victor Detan, Jess Raven, ya ini adalah satu pemain-pemain yang berbakat, yang dihasilkan gitu kan oleh timnas U23 ini gitu loh. Dan ya setelah kita ngobrolin soal squad ya, gue hanya pengen ngasih disclaimer sama kalian gitu ya, terutama pencinta timnas Indonesia, bahwa kita jangan terlalu berekspektasi terhadap tim kita untuk bisa langsung juara gitu loh. Karena tim ini adalah tim baru ya, walaupun memang banyak muka lama ya kalau pemainnya gitu, tapi kita mesti ingat bahwa ini adalah debut pertama Gerald Van den Berg sebagai ya, pelatih timnas Indonesia U23. Apa kita memang agak kangen ya di eranya Sintayong gitu yang menampilkan permainan yang secara bisa dibilang defensif gitu ya, mengandalkan counter attack. Nah, kita patut menunggu nih skema seperti apa Gerard Van den Berg, karena kalau memang filosofinya dari Belanda pasti formasinya 4-3-3 dan tampil lebih menyerang gitu ya. Tapi kan ini this is Asian gitu loh. Kalau Asia itu akan lebih berbeda dibanding Eropa gitu kan. Ya patut ditunggu dan patut kita lihat secara bersama-sama. Ya alhasil walaupun kita berharap juara, tapi walaupun kita tidak bisa menyelesaikan sampai akhir pun juga nggak apa-apa. Intinya kita bisa melihat peta kekuatan timnas U23 ini seperti apa, dan yang paling penting adalah pattern dari timnas U23 sendiri seperti apa gitu loh. Mau itu strateginya A, B, dan Z gitu ya, tapi kalau kita nggak punya visi bermain, nah itu yang akan menjadi sulit untuk timnas Indonesia bisa berbicara banyak di ajang-ajang internasional gitu loh ya. Ya ini juga sebagai ajang pembuktian. Karena ya baik lagi ini adalah pergantian yang cukup mendadak dari era Sintayong ke Patrick Kluivert dan kawan-kawan, dan ini Jan van den Berg adalah salah satu asisten pelatihnya Patrick Kluivert. Ya at least kita lihatlah, let's see what happen, bagaimana kiprah timnas U23 di AFF 2025 ini. Oke. Ya good luck untuk timnas Indonesia U23. Semoga kalian bisa menampilkan permainan yang menarik, atraktif, dan bisa lebih lebih step up lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan ini at least pemain-pemain baru semua. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. And see you next time. And keep watching Barcelona Journal.